Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur untuk 1 bulan yang boleh kami lalui di bulan Januari, dan Engkau boleh izinkan kami masuk di hari yang baru di bulan Februari ini. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam menjalankan segala aktivitas kami sepanjang bulan ini. Bahkan di hari ini pun sebelum kami beraktivitas, kami mau terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Menghampiri tahta kasih karunia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam hidup ini, di dunia ini, kita mungkin pernah memasuki beberapa gedung pemerintahan, perbankan, atau tempat-tempat lain yang aksesnya hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memasukinya. Contohnya staff only, tulisan seperti itu. Contohnya hanya khusus prajurit saja yang dapat masuk di tempat-tempat militer dan lain sebagainya. Ada akses yang hanya orang tertentu yang dapat masuk. Demikian pula saya ingat dalam nats ini bagaimana menghampiri tahta kasih karunia Allah. Apa yang menjadi latar belakang sehingga adanya nats ini, di mana penulis kitab Ibrani ini mengingatkan orang-orang Kristen, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus pada saat itu, agar mereka boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Allah. Apa yang menjadi alasan? Karena pada saat itu mereka terbatas untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita ingat pada perjanjian lama bagaimana di kitab Keluaran, bagaimana sebelum Allah memberikan titah kepada Musa, orang Israel dilarang untuk mendekat ke gunung Sinai. Mereka tidak boleh menghampiri dekat-dekat. Ada akses yang terbatas untuk datang menghampiri kasih karunia Allah. Lalu di berikutnya di tabernakel mereka datang menghampiri Allah, ada batasan, yakni hanya di pelataran saja mereka boleh masuk mempersembahkan korban. Yang selanjutnya masuk ke ruang kudus dipersembahkan oleh imam. Ada keterwakilan, bahkan sekali setahun imam yang telah ditentukan yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Ada keterbatasan akses untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Allah. Namun ketika Yesus mati di kayu salib, dan ketika dia berkata sudah selesai, semuanya sudah selesai, dan terjadi gempa bumi, tabir bait Allah terbelah dua. Di sana lagi tidak ada lagi batasan untuk setiap orang datang menghampiri Allah. Semua orang bebas datang menghampiri tahta kasih karunia Allah. Karena apa? Allah sudah menyucikan setiap manusia, menyucikan setiap orang yang mau datang kepadanya dengan darah Yesus. Kita sudah disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus. Allah yang kudus, Allah yang mulia itu oleh penyucian darah Kristus telah melayakkan kita untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Allah. Jelas Rasul Paulus berkata dalam beberapa suratnya untuk mengajak orang-orang percaya datang kepada Allah, dan itu dikuatkan lagi dalam nats di kitab Ibrani ini, di mana penulis berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat. Ketika kita datang menghampiri tahta kasih karunia Allah, kita akan menerima rahmat daripada Tuhan. Dengan kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya mengutip beberapa perkataan
kata-kata motivasi dari Perlindungan Menurun, seorang penulis berkata, barang siapa yang percaya kepada Allah, dia akan percaya bahwa Allah itu ada dan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Ketika kita percaya sama Tuhan, maka kita harus juga percaya datang menghampiri Allah, kita akan mendapat pertolongan. Dalam renungan Kristen ada tulisan bagus berkata, iman dalam Kristus memungkinkan kita memiliki hubungan yang personal dengan Allah, Sang Pencipta. Ya, benar sekali. Dosa kita telah dihapuskan selamanya. Tidak ada lagi alasan untuk takut. Tidak ada lagi alasan untuk kita takut menghampiri tahta kemuliaan Allah. Mari kita hampiri tahta kemuliaan Allah melalui saat teduh, melalui pendalaman Alkitab, melalui ibadah persekutuan di gereja. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai hari ini. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.